Halo sobat Mimi, gas lagi dah low profile-nya. Kebetulan aja lagi gabut gua take voice malam-malam untuk low profile, dan sepertinya ini untuk besok juga sih harusnya. Udahlah, langsung aja low profile-nya, dan seperti biasa yang mau kasih gua copy bisa baca di deskripsi. Tapi udah 2 hari ini nggak gua taruh apapun di deskripsi, soalnya kena dolkun kemarin, nggak tahu gua. Pening gua kemarin itu seharian kok dolkun lagi, tapi pas udah gua hapus deskripsinya, terus gue liatin sedikit-sedikit, liatin lagi, edit dikit-dikit, barulah nggak kena dolkun lagi. Kalau misalnya ada suara tet atau ada tep tiba-tiba hilang suara, berarti itu lagi diedit tuh, sebelumnya kena dolkun berarti itu. Gitu aja sih. Ya itu aja sih yang ingin gue kasih tahu. Dah, yuk langsung aja kita gaskan low profile-nya. Mereview sedikit dari pasnya. Saat ini Lu Xiaoyi dengan kekuatan yang dia miliki ataupun item suci yang dia dapatkan yang dimiliki oleh 4 pilar masa depan, di sini dia dapat bertemu dan juga berkomunikasi dengan 4 MC ini, 4 calon kaisar surgawi. Dan untuk Lu Xiaoyi, dia tidak menyangka kalau ternyata benda kecil ini memiliki hal yang sungguh sangat luar biasa, yaitu lebih seperti grup chat lah untuk para MC yang ada di dunia Tianshuan ini. Dan setelahnya kini Lu Xiaoyi dia pun pergi menuju sebuah tempat karena memang sudah waktunya bagi dirinya untuk memberikan sebuah persembahan kepada leluhur yang ada di sekte ini, yang merupakan penjaga dari sekte Mo. Dan di sini Lu Xiaoyi dia pun datang. Sudah waktunya aku memberikan persembahan untuk para leluhur. Dan ketika Lu Xiaoyi dia pun datang, di sini leluhur dari sekte Mo dia pun langsung datang menyambutnya juga. Dan untuk Lu Xiaoyi dia juga berujar, sudah waktunya, dan tunggu sebentar, aku akan memberikannya kepada dirimu. Ujar dari Lu Xiao. Tapi ketika Lu Xiao sedang menyiapkan itu semua, tiba-tiba leluhurnya langsung main comot aja. Langsung dicomot lengan dari Lu Xiao yang membuat Lu Xiao pun kaget dan dia di sini nggak bisa melepaskan leluhur itu yang kini menyomot lengannya. Dan setelah dia mengambil semua esensi yang dimiliki oleh Lu Xiao, membuat Lu Xiao dia langsung lemes. Semuanya udah disedot sampai kering yang membuat Lu Xiao pun langsung seperti ini. Dan untuk Lu Xiao dia juga berujar, leluhur, saat ini tingkat kultivasiku sudah ada di rank ke-2 nih, dan menurut perjanjian harusnya kau memberikanku sebuah gulungan kan? Ujar dari Lu Xiao. Dan ternyata hal itu memang dibenarkan juga oleh leluhur. Maka dari itulah kini dia pun memberikan sebuah skill bela diri untuk Lu Xiao, yang merupakan skill bela diri tingkat ungu tingkat menengah. Item ungu tingkat menengah maksudnya. Dan ini adalah item yang disebut sebagai water regular skill yang merupakan gulungan ketiga, dan itu jelas membuat Lu Xiao sungguh sangat senang. Ini adalah gulungan 3 dan ini ada tingkat ungu. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Aku pikir leluhur dia akan memberikanku item tingkat ungu peringkat atas. Sepertinya aku terlalu serakah hingga mengharapkan yang tidak-tidak, ucap dari Lu Xiao. Tapi ya mau bagaimanapun juga, ini adalah item tingkat ungu yang luar biasa yang hanya didapat dimiliki oleh mereka yang berasal dari 4 sekte atas. Luar biasa juga. Namun di sini melihat Lu Xiao yang sepertinya agak sedikit ragu-ragu dan juga bengong, membuat leluhur dia pun mencoba memanggil Lu Xiao dan mengatakan membentuk sebuah angka 4 di jarinya, yang membuat Lu Xiao dia berujar, apa? Hei, apakah maksudmu kau sedang membahas tentang gulungan keempat kah? Ujar dari Lu Xiao. Dan hal itu juga dibenarkan oleh leluhur yang membuat Lu Xiao dia pun senang. Jadi maksudmu ada gulungan keempat yang lebih tinggi lagi daripada ini? Mendengar hal itu tentunya membuat Lu Xiao jadi bersemangat kalau leluhur akan memberikan gulungan tingkat keempat yang jelas jauh lebih kuat daripada yang dia miliki saat ini, yang telah dia berikan. Gila. Gulungan tingkat keempat yang artinya ini pasti adalah gulungan tingkat atas. Leluhur kau benar-benar luar biasa. Jadi ini seperti ini mengingatkanku seperti kalau aku memiliki dua pilar yang telah memberikanku banyak sekali hadiah seperti ini. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa, tentunya memberikan keuntungan yang banyak untuk diriku dan juga sekte ini. Jam dari Lu Xiao. Tapi ketika Lu Xiao dia mencoba meminta lebih banyak lagi kepada leluhur sekte, di sini ternyata makhluk ini dia pun bingung dengan apa yang dimaksud oleh Lu Xiao. Ketika Lu Xiao meminta lebih banyak lagi, yang membuat Lu Xiao dia pun sedikit kesal. Kenapa kau jadi pura-pura seperti ini? Apakah kau sepertinya botitang? Dijitak dah Lu Xiao sama leluhur ini ketika dia dikata-katai seperti itu. Dan leluhur ternyata dia tahu kalau Lu Xiao mencoba mengata-ngatainya dengan kata-kata yang tidak baik.
Tapi ya sudahlah, di sini Lu Xiao pun paham tentang apa yang harus dia lakukan karena memang dia udah salah juga. Dan untuk dapat menghilangkan rasa salah, di sini Lu Xiao dia pun mengeluarkan dua benda yang memang diinginkan oleh leluhur sekte ini. Nah, lihatlah. Ya, Lu Xiao mendapatkan dua benda ini yang memang dia butuhkan, tentunya membuatnya sungguh sangat senang. Tapi untuk Lu Xiao dia juga nggak tahu kenapa makhluk ini dia malah mengumpulkan benda-benda seperti ini. Tapi ya sudahlah, biarkan saja. Namun untuk Lu Xiao yang melihat makhluk ini kelihatan sungguh sangat senang ketika dia mendapatkan dua emblem itu, tentunya membuatnya berpikir kalau sepertinya leluhur ini tidak terlihat seperti orang tua, tapi dia malah terlihat seperti seorang bocah. Aduh, ucap dari Lu Hao. Lu Hao lagi, Lu Xiao. Dan untuk Lu Xiao dia juga ternotis ketika dia melihat sebuah gulungan warna biru yang tiba-tiba aja diberikan oleh leluhur itu, yang membuatnya cukup bingung. Apa? Kau memberikanku skill tingkat biru dan ini adalah Sweeping Star Sword skill. Wow, item tingkat rendah warna biru yang artinya ini adalah hal yang cukup luar biasa. Ucap dari Lu Xiao yang sungguh sangat senang. Ini adalah teknik berpedang rank biru. Wow, gila. Ucap dari Lu Xiao yang sungguh sangat senang ketika dia mendapatkan skill baru lagi, karena ini dapat dia berikan kepada adiknya dan juga murid-murid yang ada di sekte Mo ini, dan tentunya dia sungguh sangat senang. Yes. Tapi ya sudahlah, karena memang urusan yang ada di tempat ini dan juga memberikan sebuah persembahan telah selesai. Di sini Lu Xiao dia pun pamit pergi dan dia berniat untuk memberikan gulungan ini kepada adiknya untuk dapat didistribusikan kepada murid-murid yang ada di sekte Mo ini. Dan setelahnya Lu Xiao dia pun langsung pergi menuju kediaman dari adiknya. Dan ketika Lu Xiao dia pun datang di sini, dia pun memanggil adiknya, tapi ternyata adiknya nggak muncul-muncul, yang membuat dia berpikir, hei, sedang apa dong malam-malam? Apakah dia sedang membasuh diri? Pikir dari Lu Xiao. Dan ternyata loh, benar adanya, karena saat ini tidak lama kemudian Dongli dia pun keluar dengan pakaian malamnya, dan ini terlihat ya cukup imut juga. Dan untuk Dongli tentunya dia pun bertanya kepada kakaknya kenapa dia datang malam-malam seperti ini. Kak, ada apa yang membawamu larut malam? Ucap dari Dongli. Dan untuk Lu Xiao kini dia pun langsung mengeluarkan dua skill bela diri yang telah dia dapatkan sebelumnya. Lihat, ada dua gulungan tingkat biru untuk dirimu dan kau bisa mengajarkannya kepada seluruh anggota sekte. Ucap dari Lu Xiao yang membuat Dongli yang melihat ada dua gulungan skill bela diri tingkat biru tentunya membuatnya sungguh terkejut. Apa? Ini adalah gulungan tingkat biru. Wow, ini adalah gulungan yang cukup tinggi, Kak. Ucap dari Dongli. Kalau begitu kita juga perlu mempelajari ini dan memberikan pelajarannya kepada para murid dong. Ucap dari Dongli. Tapi di sini Dongli dia juga berpikir dari mana Lu Xiao bisa mendapatkan skill bela diri ini. Hei kakak, apakah kau membelinya? Hei, kau dapat uang dari mana? Ucap dari Dongli yang curiga dengan kakaknya ini. Dan jika kau punya banyak uang, kau tidak boleh menghabiskannya dengan cara yang seperti ini, Kak. Ucap dari Dongli lagi yang curiga kepada Lu Xiao yang telah mendapatkan banyak uang hingga bisa membeli skill bela diri warna biru itu. Tapi untuk Lu Xiao, enak aja. Kau nuduh yang enggak kah kepada kakakmu ini? Hei, aku tidak mengeluarkan uang spesial pun untuk ini tahu. Ucap dari Lu Xiao. Dan untuk mendapatkannya, aku membutuhkan sebuah usaha loh. Ucap dari Lu Xiao pula yang membuat Dongli dia pun cuma dapat mengelus pipinya aja yang udah dicuil oleh Lu Xiao. Dan untuk Lu Xiao kini karena memang dia telah menyerahkan itu semua, dia pun memutuskan untuk pergi. Dan jangan buat usahaku sia-sia dan gunakan skill bela diri ini untuk dapat meningkatkan kemampuanmu dan juga para murid yang lain. Ucap dari Lu Xiao sebelum dia pergi meninggalkan tempat ini. Dan tak lama setelahnya, kini di sisi lainnya di sebuah sungai Qinglong yang berada di lembah Baixiang. Di sini terdapat seekor bis yang sedang melata, sedang berjalan di tengah-tengah tempat ini. Dan untuk bis ini ternyata dia adalah makhluk panggilan yang dimiliki oleh seorang kultivator iblis. Dan dia ternyata sedang membawa sesuatu yang ada di dalam mulutnya. Dan untuk kultivator iblis ini dia pun sungguh sangat kesal dengan apa yang telah terjadi dengan dirinya. Setengah tahun lagi. Dan setelah itu asosiasi Purple Moon akan segera berkumpul kembali setelah 3 tahun berlalu. Dan di dalam pertemuan yang akan datang, jika aku bisa mendapatkan kembali lenganku, maka lenganku akan kembali pulih. Ucap dari kultivator iblis ini. Kedua orang itu, mereka meskipun telah bertahun-tahun, tapi sword intinya masih tersisa di sini, dan itu menyebabkan penderitaan yang tidak tertahankan di setiap harinya. Ini benar-benar menyakitkan.
Sektimu, saat aku sepenuhnya telah kembali, aku pasti akan menghabisi kalian semua, ujar dari kultivator iblis itu. Dan dia benar-benar kesal. Tapi ya sudahlah, karena memang tidak mungkin dia dapat melakukannya sekarang. Dia pun meminta persembahan yang diberikan oleh peliharaannya ini. Dan ternyata di sini peliharaannya pun mengeluarkan sesuatu yang tidak diduga-duga. Dan ternyata di sini kultivator iblis ini dia pun membawa persembahan yang seperti ini. Dan jika dibacakan tentunya ini bisa menjadi masalah, kena dolkun. Jadi ya agak di skip sedikit lah ya, oke. Dan kalian juga harusnya tahu tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, karena memang kultivator ini sungguh sangat jahat. Dia bukanlah orang baik yang ya, seperti itulah. Kalian juga harusnya tahu apa yang terjadi dengan kondisi yang ada di tempat ini. Dan dia juga berujar, sudah kuduga, rasanya sungguh sangat luar biasa. Tapi jika mereka telah berusia lebih dari 10 tahun, rasanya agak sedikit aneh. Dan selain itu juga, aku juga mendapatkan sebuah kabar kalau mereka memiliki sepasang anak, dan seharusnya usia mereka lebih dari 10 tahun, yang rasanya pasti tidak akan menyenangkan. Tapi untuk mereka aku memberikan sebuah pengecualian. Aku secara pribadi akan melakukannya, ujar dari kultivator iblis ini. Dan dia pun bersumpah dia akan membalaskan semua yang apa telah terjadi dengan dirinya kepada sektemu. Lihatlah sektemu, setelah pertemuan Purple Moon selesai, aku benar-benar akan membuat sebuah perhitungan dengan kalian. Dan aku akan membuat kalian benar-benar merasakan apa itu neraka, ujar dari kultivator iblis itu. Namun ternyata persembahan yang dibawa oleh makhluk itu ternyata berasal dari gadis ini ataupun ibu-ibu ini. Ya, ibu-ibu bukan gadis. Dan di sini dia terlihat cukup sedih lah pokoknya ketika dia kehilangan putrinya, dan itu adalah hal yang benar-benar menyedihkan. Hingga pada akhirnya dia tanpa sengaja bertemu dengan seseorang yang ada di belakangnya, di mana orang itu dia pun tahu kalau sepertinya ibu ini dia sedang terluka, mentalnya benar-benar terluka ketika dia kehilangan salah satu anggota keluarganya. Sepertinya dia kehilangan akalnya, ujar dari orang ini yang bernama Dong Fang, yang ternyata dia adalah salah satu murid dari sektemu yang sedang melakukan sebuah pelatihan di luar. Melihat gadis ini ataupun ibu ini yang sepertinya sedikit agak terganggu pikirannya, di sini bocah Dong Fang dia pun menggunakan salah satu skill miliknya untuk dapat menenangkan pikiran yang dimiliki oleh tante ini. Dan dia pun membawa tante ini untuk kembali ke desa, dan seharusnya dia ada di desa sini kan, desa terdekat. Jadi ya aku akan mengantarnya pulang, ujar dari bocah kecil itu. Namun di sini untuk tante itu sepanjang perjalanan menuju desa dia pun terus-terusan aja meraung dan seperti orang stres lah yang telah kehilangan anggota keluarganya. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat wajar. Dan ternyata kenapa dia menjadi stres seperti ini, karena memang untuk mendapatkan keluarganya itu, turunannya, dia benar-benar harus mendapatkan sebuah cobaan yang benar-benar agak sedikit mengerikan lah. Karena memang dia selalu aja mendapatkan cibiran dari para penduduk desa yang mengatakan yang tidak-tidak tentang dirinya, hingga membuatnya kena mental coy. Dan itu membuatnya jadi gila ketika dia kehilangan anggota keluarganya itu ataupun putrinya. Dan untuk bocah ini dia pun tahu kalau sepertinya ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Kasihan sekali. Tenangkanlah pikiranmu. Sepertinya dia sangat shock, dan sepertinya ini bukan cuma karena putrinya saja, ujar dari bocah ini yang tahu kalau sepertinya orang ini dia kehilangan pikirannya karena ulah juga dari para penduduk desa yang memberikan tekanan mental kepada ibu ini. Kasihan juga sih sebenarnya. Namun di sini tak lama setelahnya, kini bocah Dong Fang dia pun tiba di desa di mana ibu ini tinggal. Dan untuk orang-orang yang ada di tempat ini ternyata mereka memang nyinyir. Mereka semua adalah warga-warga yang sangat-sangat nyinyir, yang membuat bocah ini dia pun tahu kenapa ibu ini menjadi stres seperti ini. Bahkan untuk dirinya juga tidak lepas dari nyinyiran yang ada di tempat ini. Mereka pun mengatakan, kultivator apa itu? Kecil badannya. Mendengar itu semua membuat bocah Dong Fang dia juga berujar, kultivator itu banyak loh jenisnya. Ada yang tampan seperti Master Sekte, bahkan ada juga yang terdiam ataupun diam-diam aja seperti seniorku itu. Dan aku sama seperti seniorku yang diam-diam aja, ujar dari bocah Dong Fang ini. Tapi aku juga ingin sih menjadi orang yang tampan seperti Master Sekte, ujar dari bocah ini.
Tapi tak lama setelahnya dari kerumunan warga desa yang ada di tempat ini ada seseorang yang datang menerobos rumbunan itu dan ternyata itu adalah suami dari ibu yang dibawa oleh Dongfang. Minggir, 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 itu istriku, ujar dari orang tua itu. Dan di sini orang tua ini dia pun mencoba untuk menghampiri istrinya. Tapi di sini untuk ibu ini dia memang telah kehilangan akalnya ketika dia telah kehilangan putrinya. Sudahlah, jangan khawatir, dia hanyalah seorang putri. Aku lebih mengkhawatirkan dirimu, ujar dari orang tua ini ataupun suaminya yang mencoba menenangkan istrinya. Tapi untuk bocah Dongfang dia pun tahu kalau sepertinya orang-orang yang ada di tempat ini mereka benar-benar jahat. Bahkan jika itu master sekte dia tidak mungkin berkata seperti itu kepada istrinya sendiri, ujar dari bocah Dongfang ini. Namun di sini bocah Dongfang dia pun juga tahu kalau sepertinya yang mengambil keluarga dari ibu itu adalah bis yang ada tinggal di dekat tempat ini. Dan jika bis itu dia tidak dihancurkan tentunya dia pasti suatu saat nanti dia akan datang ke desa ini. Dan tentunya apakah aku harus memeriksanya, ujar dari bocah itu sebelum pada akhirnya tiba-tiba saja terjadi sebuah letupan yang cukup kuat di desa ini yang membuat warga desa pun jadi panik karena memang yang muncul itu adalah bis yang jahat, bis yang sebelumnya mengacau di tempat ini. Dan itu benar-benar memberikan tekanan yang sangat-sangat kuat yang membuat bocah Dongfang dia pun tahu tekanan ini terlalu luar biasa. Tapi aku bahkan belum menembus ranah beginner, dan jika aku menghadapinya bisakah aku melakukannya, ujar dari bocah ini. Dan untuk penduduk desa mereka pun langsung lari pontang-panting. Namun untuk ibu itu dia pun meraung ketika dia melihat bis itu yang telah mengambil anggota keluarganya dan dia meminta untuk mengembalikan putrinya. Tapi untuk orang tua ini dia pun meminta kepada istrinya untuk tidak berpikir seperti itu. Sudah, ayo kita harus pergi dari tempat ini, ujian dari orang tua ini yang ingin membawa istrinya pergi dari tempat yang berbahaya seperti ini. Dan untuk bocah Dongfang dia pun tahu kalau dia harus menghadapi makhluk yang ada di depannya sana. Tapi dia juga tahu kalau dia tidak mungkin dapat melakukannya. Master Sekte, maafkan aku tidak seperti dirimu yang bisa memiliki ketenangan yang sangat luar biasa di dalam situasi yang seperti ini. Tapi Master Sekte, jika aku membuat sebuah keributan besar seperti yang biasa kau lakukan, maka sekte sekitar yang ada di tempat ini mereka pasti akan menyadarinya kan, ujian dari bocah ini. Karena memang dia pun tahu kalau tentunya dia tidak mungkin dapat mengalahkan makhluk yang ada di depannya ini. Tapi setidaknya itu akan membuat sekte-sekte yang ada di sekitaran tempat ini ternotis, yang membuat mereka pasti akan datang untuk dapat menyelesaikan ini semua. Ya, aku yakin asalkan aku dapat mengulur waktu pasti sekte lain akan datang untuk membantu, ujian dari bocah Dongfang ini. Maka dia pun tidak pun mundur ketika dia menghadapi bis yang ada di depannya, walaupun dia tahu kalau yang ada di depannya sungguh sangat kuat, bahkan jauh lebih kuat daripada dirinya. Aku penasaran apakah aku sekarang terlihat keren seperti yang dilakukan oleh Master Sekte. Aku ingin melakukannya, ujar dari bocah ini yang main maju aja walaupun dia tahu dia tidak cukup kuat. Sedangkan di sisi lainnya di sektemu saat ini Lu Chao dia sedang melakukan sebuah pelatihan kultivasi dengan teknik yang baru saja dia dapatkan. Tapi walaupun dia juga telah berlatih dan juga membangun sebuah susunan formasi yang bisa dikatakan akan berhasil hingga 90%. Gagal, meletup gagal yang membuat Lu Chao dia pun benar-benar kesel. Gimana mungkin ini bisa terjadi? Aku telah yakin kalau ini pasti akan berhasil 90%. Tapi kenapa aku gagal walaupun aku telah mencobanya berulang kali dan gagal-gagal terus? Apa-apaan ini? Ujian dari Lu Chao yang benar-benar kesal ketika dia melakukan sebuah percobaan tapi hasilnya selalu aja gagal. Padahal presentasinya tinggi 90%. Tapi setelah itu juga tiba-tiba aja ting, Lu Chao dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem. Dan ini adalah sebuah peringatan bahaya yang membuatnya pun tahu kalau ini adalah pesan berbahaya. Dan ketika Lu Chao dia melihat tentang pesan apa ini, di sini dia pun mendapatkan notifikasi kalau saat ini salah satu murid dari sektemu sedang dalam kondisi yang cukup berbahaya, dan itu adalah Mo Dongfang. Bocah itu dia dalam masalah, ujar dari Lu Chao. Maka dari sini Lu Chao tanpa pikir panjang dia pun langsung pergi mencoba untuk dapat menyelamatkan salah satu muridnya yang sedang melakukan pelatihan di luar sekte. Saat ini dia berada di lembah Beixiang. Meskipun aku pergi dengan kecepatan tinggi, tetap saja untuk dapat sampai di tempat itu aku membutuhkan waktu selama beberapa jam. Dan dalam beberapa jam normalnya untuk orang biasa mereka pasti telah tapi tidak. Mo Dongfang, aku tidak bisa mengatakan apakah dia itu orang beruntung ataupun tidak, karena saat dia memasuki sekte potensi yang dia miliki memang benar-benar sangat rendah, bahkan dia konyol. Tapi
Aku nggak tahu tentang keberuntungannya. Keberuntungannya bahkan tidak dapat dideteksi dan sepertinya dia orang yang sangat luar biasa dalam hal keberuntungan. Karena itulah dia terlibat dalam situasi yang sungguh sangat aneh. Karena sebelumnya dia bahkan dapat menang sebuah permainan, bahkan dalam sebuah permainan yang cukup simpel. Bahkan dia juga dapat selamat juga dari sebuah musibah ketika dia kejatuhan duren. Yang artinya dia sungguh sangat beruntung dan skill keberuntungannya pasti sungguh sangat luar biasa. Dan aku harap saat ini kau juga tetap beruntung. Ujar dari Lucao yang saat ini mencoba secepat mungkin menyelamatkan muridnya yang sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya bakal dibahas di part selanjutnya aja. Dan sampai jumpa di part selanjutnya besok lagi aja ya coy ya. Ini jam 22.27 gua take voice-nya dan gua ngantuk serius. Jadi yaudahlah sampai sini aja. Oke, kita gaskan lagi dah. Lo profilnya besok lagi. Gak usahakan bisa upload agak banyakan lah. Akhir bulan kejar target. Buset, gantiin yang sebelumnya kemarin gak upload. Gue kan 2 hari itu gak upload. Jadi usahakan bisa upload sekarang. Oke. Dan untuk kalian yang bertanya kenapa Putra Dewa belum upload lagi, ya karena memang dari sananya belum keluar chapter terbarunya coy. Baru tadi malam keluar chapter di 350 dan itu masih translate Cina. Ya bisa aja sih gue translate kan, cuman kalau gue bikin langsung paling videonya cuma jadi 7 menit atau 8 menit kan pendek banget. Minimal ada 2 chapter atau 3 chapter lah untuk bisa jadikan satu video. Oke, kita tunggukan dulu misalnya ada 1 chapter lagi upload, langsung kita bikinkan lagi untuk Putra Dewanya. Jadi selama Putra Dewa nunggu upload, kita gaskan ini dulu. Dan ini jika sudah mentok, barulah kita gas judul lainnya lagi. Kita kejar dulu ini, oke? Dan mungkin aja sekitar ya 34 lagi lah. Ini baru mentok. 34 itu sekitaran 1 bulan lah. Mungkin ini awal Februari udah selesai untuk lo profilnya. Judul baru lagi. Oke, dan sampai jumpa di part selanjutnya itu aja. Ini gue cuma ngedelay aja nih sampai 20 menit. Waduh. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Thank you ya. Tolong bantu komen.